Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, orang yang sering mencermati pergaulan dan kondisi politik internasional pasti pernah mendengar istilah hukum internasional atau international law. Banyak orang tidak hanya menjadikan hukum internasional sebagai bagian dari keyakinannya, tapi juga memuja dan memuji kedudukannya. Hukum internasional biasanya dikeluarkan baik dalam bentuk resolusi Dewan PBB yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB atau pasal-pasal yang ada pada piagam PBB, atau juga keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Internasional di bawah payung PBB. Semua itu menjadi aturan yang dicakup di dalam hukum internasional yang mengikat seluruh anggota PBB agar menjalankan hukum itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PBB. Untuk bisa memahami apa sebenarnya realitas hukum internasional, kita perlu mengulas kembali landasan hukum yang paling mendasar. Kemudian memperluas pemahaman ini dalam situasi internasional. Kita tahu bahwa hukum itu selalu berasal dari pembuat hukum yang mempunyai legitimasi di mata orang-orang yang akan mengikuti hukum tersebut. Bagi kita kaum muslim, pembuat hukum itu adalah asy-syari', yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan ketentuannya kita diwajibkan untuk taat kepada perintah-perintahnya. Berikutnya, hukum-hukum tersebut harus dapat diterima oleh para penganutnya. Sebagai muslim, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita, bahkan kepada umat manusia, serangkaian aturan yang dapat diterima dan sesuai dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pihak yang paling tahu tentang keadaan manusia. Selain harus dapat diterima, ada pula masalah lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan kehidupan, yaitu bahwa hukum tersebut harus bisa diterapkan. Berbagai aturan kehidupan apapun keadaannya membutuhkan sebuah metode untuk menerapkannya. Tanpa metode tersebut, aturan dan hukum-hukum itu hanya menjadi sekumpulan teori yang tidak dapat dipraktekkan. Jika kita menengok kemunculan sejarah apa yang disebut dengan Universal Declaration of Human Rights, deklarasi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal, membuktikan sendiri bahwa peraturan yang ada di dalam deklarasi itu ternyata faktanya tidak bisa diterima dan diimplementasikan secara umum.
hukum internasional ternyata juga tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Yang pasti, tidak ada polisi internasional di dunia yang bisa mengawasinya. Tidak ada pengadilan internasional yang punya otoritas dan wewenang penuh untuk menyelesaikan perselisihan internasional dan ditaati sebenar-benarnya oleh anggota-anggotanya. Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa hukum internasional itu hanya sekedar sandiwara saja. Hukum internasional adalah contoh dari pepesan kosong yang tak bermakna. Konsep kosong itu juga memuat prinsip-prinsip yang tidak jelas arahnya dan penuh dengan kebohongan. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, kita bisa menengok kasus yang terjadi pada tahun 1998. Di bulan Desember waktu itu, kita mengetahui ada manuver militer yang dilakukan oleh Amerika dan Inggris yang disebut dengan Operasi Serigala Gurun atau Desert Fox Operation. Operasi ini menyasar persenjataan dan militer Irak yang digadang-gadang oleh Amerika dan Inggris bahwa rezim Saddam Hussein sedang meningkatkan kapasitas militernya, memproduksi dan menyimpan yang mereka sebut dengan senjata pemusnah massal. Lalu kemudian Dewan Keamanan PBB berusaha menurunkan timnya, menugaskan inspektur persenjataan untuk mencek dan memeriksa jika dijumpai dan didapati adanya peningkatan kemampuan dari senjata pemusnah massal agar dimusnahkan. Irak dianggap oleh Amerika kemudian tidak bisa bekerja sama dengan keputusan PBB. Lalu kemudian secara sepihak Irak, fasilitas militernya dihancurkan oleh operasi secara terbatas, Operasi Serigala Gurun, Desert Fox Operation. Kita mengetahui bahwa Operasi Serigala Gurun kemudian juga meninggalkan perdebatan karena tidak ada kata sepakat dari negara-negara anggota Dewan Keamanan, dari Perancis, Rusia, Cina, bahkan menentang pelaksanaan operasi militer itu. Menurut pasal 39 Piagam PBB, di situ dinyatakan bahwasannya Dewan Keamanan harus menghentikan segala bentuk ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran atas perdamaian, serta aksi-aksi agresi. Apa yang terjadi? Ternyata pasal yang memuat deklarasi ini, yaitu pasal 39 Piagam PBB, justru dilanggar oleh Amerika dan Inggris. Bill Clinton yang saat itu menjadi presiden dan juga Tony Blair yang saat itu jadi Perdana Menteri Inggris melanggar hukum tertulis sebagaimana yang ada pada piagam ini dan melakukan aksi-aksi militer secara sepihak. Aksi-aksi ini menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa piagam PBB itu tidak punya arti yang sangat penting, diabaikan oleh Amerika dan Inggris, anggota Dewan Keamanan PBB, dan arsitek utama yang membidani kelahiran Dewan Keamanan yang memiliki hak veto, dan juga arsitek yang membidani kelahiran PBB. Menurut teorinya kan Amerika dan Inggris berarti harus dihukum karena mereka telah melanggar piagam itu.
Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada tindakan sama sekali terhadap Amerika dan Inggris. Aksi-aksi sepihak mereka dibiarkan begitu saja. Artinya, hukum internasional yang mereka buat sendiri justru dilanggar oleh para pembuatnya. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Argumen yang sama juga bisa diberlakukan terhadap kasus pemboman secara sepihak oleh Amerika terhadap Sudan lebih dari 20 tahun yang lalu. Atau terhadap Afghanistan setelah kasus WTC. Pemboman, pembumi hangusan, dan invasi yang kemudian dilakukan oleh Amerika atas Afghanistan. Hanya dengan adanya dugaan aksi terorisme yang menghancurkan gedung WTC itu didalangi oleh orang-orang atau pihak-pihak yang ada di Afghanistan. Apa yang dilakukan oleh George Bush terhadap orang yang disangka sebagai teroris yang ditangkap di daerah Afghanistan, sebagiannya di Pakistan, kemudian dikirimkan ke kamp-kamp tawanan di Teluk Guantanamo, di Bagram, atau penjara-penjara lain yang tersembunyi baik di Eropa Timur ataupun negara lainnya. Penyiksaan-penyiksaan terhadap para tersangka teroris yang berlangsung di penjara-penjara rahasia di berbagai negara sekutu Amerika. Itu semua menunjukkan pelanggaran-pelanggaran secara jelas atas hukum internasional yang mereka buat sendiri. Ini berarti tidak ditemukan keadilan dalam hukum internasional. Tidak ada objektivitas atau independensi di dalam hukum internasional. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, sekalipun hukum internasional tidak benar-benar eksis, namun selalu disebut-sebut dalam pergaulan global. Karenanya kita perlu juga memahami konsep internasional, konsep hukum internasional itu sendiri. Jika semua negara di dunia harus hidup bersama dalam satu naungan, maka aturan yang mereka taati bersama seharusnya kan aturan yang sifatnya juga bersifat universal. Persoalannya, nilai-nilai apa yang benar-benar universal? Kebebasan, jelas bukan nilai yang bersifat universal. Demokrasi, juga bukan. Karena kebebasan dan demokrasi versi Amerika berbeda dengan kebebasan dan demokrasi versi Rusia. Kebebasan dan demokrasi itu juga berbeda dengan versi negara-negara di Amerika Latin. Berbeda juga dengan persepsi negara-negara Barat memandang kebebasan dan demokrasi. Berbeda juga dengan negara-negara di Afrika. Artinya, tidak bersifat universal. Masing-masing memiliki persepsi yang berbeda. Jika tidak diperoleh kesepakatan tentang pertanyaan yang paling mendasar seputar tujuan hidup manusia, lalu apa yang dapat kita gunakan sebagai landasan bersama dalam kehidupan? Jadi sangat ironis jika hukum internasional dan hak-hak asasi manusia justru menjadi legitimasi untuk melakukan penindasan. Hukum internasional dan juga sarana-sarana lainnya terbukti sering digunakan, dimanfaatkan untuk memanipulasi negara-negara lain, serta mengamankan kepentingan negara-negara besar di bawah kendali PBB. Ancaman dan persoalan yang disebabkan oleh keberadaan hukum internasional tidak bisa diatasi hanya dengan perbaikan atau reformasi yang bersifat parsial. Karena memang konsep awalnya sudah keliru.
Satu-satunya cara untuk menghindari ancaman dan masalah tersebut adalah dengan mendorong negara-negara lain di dunia untuk melepaskan diri dari hukum internasional. Dengan adanya gerakan semacam ini, maka hukum internasional akan dihapuskan. Seluruh strukturnya akan dihancurkan. Alat-alatnya akan dimusnahkan. Dan para penjaganya yang selama ini bersikap hipokrit akan mendapatkan hukuman. Bila itu bisa dilakukan, maka umat manusia bisa menjalin hubungan antara bangsa satu dengan lain, negara satu dengan yang lain, yang didasarkan bukan pada hukum internasional, tapi pada tradisi atau kebiasaan atau uruf internasional yang baru. Tradisi internasional semacam inilah yang sudah ada ribuan tahun yang lalu dan berkembang serta masih eksis hingga saat ini. Tradisi-tradisi internasional seperti penghormatan dan larangan untuk menangkap, menganiaya dan membunuh kepada para utusan berkembang hingga saat ini menjadi penghormatan terhadap para utusan, para duta besar atau konsuler dari negara lain. Lalu mereka memiliki apa yang disebut dengan kekebalan diplomatik. Itu adalah tradisi internasional yang pernah dipraktekkan ribuan tahun yang lalu dan tetap ada hingga saat ini. Larangan untuk membunuh tenaga-tenaga kesehatan, prajurit yang terluka di medan perang. Larangan menyiksa dan membunuh anak-anak serta kaum wanita. Melakukan genosida sipil. Begitu juga larangan penghancuran tempat-tempat ibadah, rumah sakit, sarana-sarana vital seperti sumber air. Itu semua sudah berlaku sejak ribuan tahun yang lalu. Dan sebagiannya kemudian diakomodir dan dibuat berbagai konvensi terhadap larangan-larangan yang memang sudah sejak lama itu menjadi tradisi internasional. Tradisi internasional yang menjadi dasar adanya hubungan antara negara satu dengan yang lainnya di bidang ekonomi atau perdagangan, di mana mereka mendasarkan pada sikap resiprokal, yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak. Ini semua tetap berlaku pada saat sekarang. Jika sebuah negara membebaskan visa, maka yang mendapatkan pembebasan visa itu akan membebaskan visa juga warga negara lain yang telah memberi kemudahan. Ini adalah azas resiprokal. Ini tradisi internasional yang sudah sejak lama ada. Di masa Rasulullah SAW, pengenaan cukai di wilayah perbatasan atas barang-barang perdagangan ekspor-impor akan dikenakan sesuai jumlahnya dan kuantitasnya jika negara lain itu juga mengenakan cukai yang sama terhadap barang-barang kita. Itu azas resiprokal. Jika mereka membebaskan, kita akan membebaskan cukai tersebut. Itulah yang seharusnya menjadi dasar dari hubungan-hubungan internasional yang memang sifatnya universal, pasti akan diterima dan pasti bisa diterima oleh semua negara di dunia. Berbeda dengan hukum internasional, yang memang lembaga yang memproduksi hukum itu sendiri sudah bermasalah. Karena lembaga itu memang dibuat dan direkayasa oleh negara-negara besar yang mempunyai kepentingan untuk bisa menguasai dunia. Dan pasti mereka akan melakukan intervensi dalam semua resolusi. Dan mereka pasti juga akan melanggar resolusi yang mereka buat jika tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Karenanya sudah saatnya negara-negara di dunia ini mengembalikan kepada tradisi-tradisi internasional yang sudah ada sejak lama. Itulah yang menjadi dasar hubungan pergaulan antara negara satu dengan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.